Halo guys, kembali lagi sama Golung dari Bursa Kamera Profesional. Kali ini Bursa Kamera Profesional YouTube channelnya ada program terbaru yaitu TGIF. Apa itu TGIF? Tukeran Gear It's Fun. Nah kali ini di TGIF pertama kali ada dua om-om fashion photographer yang bakalan gua tantang. Om gendut. Gua panggilnya kakak aja sih. Kakak fashion photographer berdua nih, ada Mas Nugi, Om Nugi sama Om Buke yang bakalan kita tantang untuk street fotografi di daerah ITC Fatmawati ini. Nah keseruannya kayak gimana? Tonton aja. Halo, oke, nama gue Nugi. Nah, gue hari ini jujur aja gue tadi ditantang sama Kolung, ya kan, dari Bursa Kamera Profesional buat nyetrit. Anjir, jujur sih, gue kan biasa potret atau fashion, tapi ini gue ditantang nyetrit. Ya sebenarnya cukup menantang ya, tapi kita coba yuk, kita lihat kayak gimana keseruannya. Yuk, ikut yuk, kuy. Jadi gimana challenge sekarang? Mantep? Gimana ya? Gue kan nggak terbiasa motret street ya. Karena satu hal kendala gue adalah panas. Panas. Iya. Terus yang kedua adalah gue tuh sangat gak jago berinteraksi sama orang. Oh gitu. Gitu, makanya gue pakai 70-200. Buat gear ini gear biasa fashion nih. Sebenarnya ini gear kalau gue motret wedding sih. Oh, gitu. Ini pakai D750 sama 70-200. Gitu. Sehingga Jadi tadi perjalanan sedikit ini ada kesulitan apa kan nih? belum sih, Belum, karena ya? baru mulai juga kan. Jadi belum menemukan yang gimana-gimana. Cuman kalau dilihat foto street, satu hal yang gue lihat jadi kebiasaan orang-orang adalah ternyata mereka nunggu semua main handphone. Handphone nunggu momen. Nunggu semua orang main handphone. Lihat tukang Gojek, tukang Grab, nunggunya itu sambil main handphone. Gitu sih, itu aja sih. Di sini tuh kayaknya nggak ada yang seru karena ruko-ruko semua kan. Kita coba ke jalan raya aja yuk. Ke jalan raya kan banyak aktivitas banget tuh, ya kan. Dan mungkin banyak sesuatu hal yang interest yang bisa bikin kita lebih explore lagi lah. Yuk kita jalan raya aja yuk. Street fotografi itu adalah mengajak kita buat olahraga. Kenapa? Jalan ya terus dari tadi. Sumpah ini baju udah keringetan semua ini. Luar biasa beneran dah. Tapi seru sih gitu loh. Oke, kita sambil jalan sambil lihat lagi ya serunya. Gimana nih rasanya setelah kita lumayan lah bakar kalori ya yang gendut-gendut nih. Gimana nih challenge-nya nih? Menarik nggak? Yang jelas sih Oke. sampai baju gua basah semua sih. Itu aja intinya. Jadi biasa kan fashion Ruangan dingin. di studio. Studio. Ngarahin model ya kamu ini kamu. Sekarang kita modelnya random ya kan. Kalau dari Mas Buki gimana? Gimana apanya nih? Gimana nih rasanya nyetrit nih? Ditantang street nih. Istilahnya gimana? Not my cup of tea sih. Istilahnya gitu, bukan sesuatu hal yang nggak gue sukai, tapi
bukan sesuatu yang gue sukain juga. Ya. Jadi, In the middle lah. Gitu. Tapi yang menyenangkannya adalah kayak tadi sebenarnya kayak konsep kenapa gue suka sepedahan, karena kalau sepedahan kan lu berjalan dengan speed yang sangat lambat, jadi lu bisa ngeliat hal sekitar. Tapi pas jalan tuh banyak banget hal-hal yang bisa gue lihat sih, kayak ternyata tuh di dekat Fatmawati sini tuh kayak ada warung yang di dalam gang. Terus ngeliat kebiasaan-kebiasaan si ojol-ojol itu, ternyata nggak ojol doang sebenarnya. Hampir semua orang yang nunggu di pinggir jalan itu dia sibuk main HP. Gitu. Jadi entah nunggu orderan, entah ngapain, pokoknya gue liat tuh sebenarnya nunggunya sambil main HP. Jadi akhirnya tadi foto gue ditanya foto orang main HP, karena sebenarnya foto orang main HP. Terus ada grup angklung kalau nggak salah di seberang EPC, ya kan, ada tadi itu kan. Sama biasa masih ada beberapa vandalisme sih di Jakarta, jadi kelihatan gitu kalau jalan pelan-pelan tuh jadi kelihatan, oh ternyata di sini masih ada ya coret-coretan, hal segala macam. Jadi ngeliat hal-hal yang nggak biasa dilihat aja sih. Pertanyaan basic ini buat ini susah nggak? Gitu. Masuk gue duluan deh. Kayak gue bilang nggak my cup of tea sih, jadi kayak bukan sehari-hari yang gue lakukan, jadi mungkin lebih susahnya karena gue tuh nggak terbiasa berinteraksi dengan orang asing gitu loh, dengan strangers. Kayak gue tuh biasa kalau fashion kan di dalam studio kan dari model udah kenal. Iya, udah bangun chemistry dulu soalnya kayak sungkan gitu. Iya. Tipikal orang yang sungkan ketemu orang lain, apalagi kayak ada konsen gue misalkan kalau gue motret dia untuk kebutuhan hal yang bersifatnya komersial ataupun portfolio kan, gue harus give something back ke dia gitu. Ada konsen gue yang seperti itu, jadi kadang-kadang kayak gue bisa ngasih dia apa ya, dan ada juga konsen yang kayak kalau gue foto gue menjual penderitaan dia nggak ya, hal seperti itu sih yang konsen-konsen gue. Iya, takutnya kan ada orang yang tersinggung, ada yang enggak gitu. Jadi untuk menghindari pertikaian, biasanya tuh gue nggak akan mendingan nggak usah gitu. Biasanya tuh gitu. Kayak tadi gue selama motret tuh gue cuma sekali ngobrol sama orang tuh yang orang-orang yang angklung. Udah minta izin di situ karena ya gue jelas mau foto kegiatan mereka di situ dan foto alat-alatnya mereka karena menurut gue menarik. Sisanya ya karena gue pakai 70-200 biar bisa candid aja gitu, atau justru moto bukan orangnya gitu. Kayak gitu sih. Kalau Mugi gimana? Apa ya, kalau street itu challenge sih buat gue. Sebenarnya challenging sih ya, gampang-gampang susah kan buka bilang ya, memang iya gitu loh. Cuman dari situ kita bisa membiasakan mata sih. Jadi kayak kalau street itu menurut gua ya, dulu pernah belajar dari teman gua yang punya komunitas street gede lah. Itu apa namanya? Jadi tuh kayak ngelatih mata sih sebenarnya dan menunggu momen gitu loh. Jadi kalau street itu ya kita pintar-pintar ngeliat momentumnya apa, kayak gimana gitu kan. Apa kalau orang lagi menunggu atau dia capek, itu kita bisa lihat gitu loh. Jadi street kadang-kadang juga kalau gue buat traveling itu juga gue nyetrit gitu loh, traveling gitu. Jadi kita melihat culture-nya gitu kan, terus melihat people-nya gitu kan, terus arsitekturnya kayak gitu. Itu nggak tahu itu menurut gua itu apakah itu tergolong street gitu loh, street fotografi. Karena kalau street fotografi kan ya foto di jalan lah intinya kan, kita sambil jalan ya. Gua nggak tahu lah kayak gimana, pokoknya itu pemahaman gua kayak gitu sih gitu. Dan ya melelahkan dan mandi keringat sih siang-siang gitu kan. Ngap banget. Apalagi untuk badan gede kayak gua gini paling banyak inilah apa namanya. Ya, super challenging banget. Bentar-bentar istirahat. Itu sih kok. Nah, kalau dari hasil foto tadi nih boleh dilihat
Om Buki atau Mas Sugi yang terbaik menurut masing-masing nih? Gue foto kandang burung sih. Foto kandang burung. Ini foto kandang burung. Kita di ITS Fatmawati. Iya, kan lo nggak, itu dia kan, lo nggak tahu ada kandang burung di dekat itu Fatmawati kan. Itu dia hal-hal detail kecil gitu sih yang gue nikmatin gitu, kayak oh ternyata di pinggir ITS Fatmawati ada orang melihara burung, terus yang melihara siapa, terus ditaruh aja di pinggir jalan gitu, dan pas lihat ke belakang-belakangnya ternyata banyak juga. Itu kalau nggak salah di tiang itu deh, tiang apa? Iya, tempat bajai nongkrong, tempat bajai ngetem, tiang ya di tiang jalanan aja. Bisa jadi. Tapi unik juga sih emang ya, di jalanan bisa ketemu. Itu menurut gue itu sih kayak. Kalau aku lebih kepada people ya, tapi entah kenapa tuh walaupun street tapi aku lebih menarik terhadap people-nya gitu loh. Karena memang basicku mungkin di portrait dan fashion, dan lebih ke basic portrait sih ya gitu loh. Jadi tetap aja mencari satu momentum yang dimana pasti akan ada people-nya gitu loh. Pasti ada orangnya, entah itu orang. Kan, si emosi mukanya model itu kan udah kebentuk ya. Kalau di jalan kan kita kan foto orang yang di jalan kita nggak pernah tahu. Iya, random kan gitu loh. Random. Tapi unik-unik berarti. Unik makanya di situ kita harus bisa lihat gitu. Kadang-kadang kita udah mau dapat tapi ternyata timingnya nggak pas, lewat gitu. Pada saat kita udah mau angkat kamera ternyata momentumnya lewat. Udah wassalam deh itu gitu loh kalau buat. Nggak bisa diulang lagi. Nggak bisa kita Pak, diulang lagi kita gini lagi Pak. Udah nggak akan natural itu, dia punya ekspresinya, dia punya gesturnya udah berubah semua sih gitu loh kalau menurut gua. Makanya aku lebih kepada banyak orang people kayak supir bajai kayak gitu ya, terus dia lagi nunggu, itu pun juga tadi aku approaching ke dia dulu gitu ya, mohon izin gitu kan, kalau memang kita people yang langsung sangat kontak dekat, kecuali kayak Mas Buka pakai 70-200 yang bisa dia candid gitu kan, orangnya nggak gitu kan, kalau anak aku kan lebih mengandalkan lensa lebar ya, lensa 35 kan gitu loh. Itu pun aku masih bisa pakai crop factor gitu loh. Kalau mau agak jauh pakai crop factor kok jadi 55 gitu kan. Tapi tetap itu kan jangkauannya harus dekat kan gitu loh. Otomatis kan kalau dekat kayak dia merasa terganggu kan gitu loh. Mau nggak mau ya harus izin kayak gitu sih. Disclaimer dulu nih ya, ini kita challenge ke Mas Buki sama Mas Sugi ini, kita nggak kasih tau gearnya apa, bakalan ngapain. Jadi mereka random aja bawa kamera dan lensa yang biasa mereka pakai gitu. Jadi benar-benar aku nggak kasih tahu ya sebelumnya kan challenge bakalan apa. Iya, kaget aja sih. Tiba-tiba langsung nge-tweet ya. Untungnya nggak pingsan. Kalau pingsan kan repot gotongnya gue. Oke, berarti menurut Om Buki ini si program TGIF-nya Bursa Kamera Profesional ini gimana? Om Buki dulu deh. Ntar dulu, kalau gue boleh tahu ini perdana ya? Iya. Berarti kita kelinci percobaan cuy. Iya benar. Tapi kalau ini jelek, bisa nggak lanjut. Ya makanya kita kelinci percobaan banget ini bucetnya. Oh tadi ada kontak kalau AdSense gitu. Soalnya gua ada di bawah. Oh enggak ya? Gua nggak ada. Gua ada tadi bagi-bagi AdSense-nya. Oke, kayak perlu diperjelas sih. Kayak itu perlu diperjelas sih gitu kan. Gue soalnya cuma dimintain tolong doang gitu kan. Gue pengen bikin konten gitu doang. Bagi AdSense 70% buat gue. Sisanya kan lo 15. Ya, jujur sih ya oke, acara kayak gini seru sih challenge-nya gitu kan. Mungkin the next-nya challenge-nya bisa lebih yang menantang lagi sih gitu loh. Oh, Jason kalau menantang nih. Iya, bisa lebih menantang lagi gitu kan, yang di something difference banget lah kalau mau berbicara challenge gitu ya. Gitu. Ya ini cukup menantang yang di luar dari kebiasaan kita berdua nih sebenarnya gitu kan. Motret di dalam studio, panas-panas sekarang ya kita nyetrit gitu kan. Sebenarnya kalau di dalam studio banget nggak juga sih, gue kadang-kadang juga suka motret fashion di luar gitu kan. Cuman bedanya
kalau itu udah kita set lah gitu loh. Kalau ini kan ya apa adanya gitu kan. Bakalan apa? Iya, bakal ketemu apa itu yang nggak kepikiran kan gitu loh. Itu sih. Dari Jadi pertanyaannya apa? gimana nih program TGIF? TGIF. TGF itu singkatan apa ya tadi? Tukeran genre it's fun. Tukeran genre it's Ini fun. bakal tayang setiap hari Jumat. Oh, siapa Jumat? Jadi TGIF, tukeran TGIF. genre. Hal menyenangkan adalah kayak mendobrak ini apa ya, zona nyaman gue sih. Gitu. Iya. Biasanya kan gue nyaman seperti apa, cuman di sini dipaksakan untuk di zona yang gue nggak nyaman gitu. Gue bilang not my cup of tea. Terus dan kalau lo lihat, bukan gue kalau lihat sih, gue itu jarang banget ada foto. Misalkan gue liburan tuh gue jarang banget ada foto, karena buat gue liburan. Gue pokoknya mau ngelepasin Pokoknya semuanya gua dah ngelepas. gitu. Karena gue udah di tahap gini, motret itu udah perasaannya tuh udah nggak hobi di gue. Motret itu perasaannya udah kerja gitu. Jadi kalau liburan tuh gue jarang banget bawa kamera gitu. Kayak kadang-kadang nyesel sih, kayak misalkan gue ke Jepang udah lumayan sering gitu, berkali-kali, terus Singapura lah paling deket. Itu kayak ada momen kayak anjir, gue nggak bisa ngupload foto apa-apa dari gue jalan-jalan gitu. Tapi ketika udah di sana kayak ih males gila gue motret jalan-jalan bawa kamera, berat gitu. Ya, mungkin karena kamera gue juga emang berat sih ya setupnya. Cuman nggak pernah kepikiran kok jalan-jalan tuh kayak ya ada apa ngeluarin kamera foto di sana. Berarti tar lo harus beli paket kamera pocket ya kan? Itu ada di toko bursa kamera profesional. Itu keren itu. Itu ada kamera pocket itu bisa buat nyetrit, keren banget deh itu. Ya itu tadi gue ada salah satu perjanjiannya itu satu kamera mirrorless. Dan itu katanya mau habis event ini flash sale katanya. Oh iya. Buat kita. Iya apa nggak ya? 95%. 65% buat kita kan. Gitu sih. Jadi itu sih. Tapi itu juga gue bawa punya kamera mirrorless yang kecil. Terjadi hal yang sama nggak ketika gue liburan nggak pernah gue bawa. Malas kira. Apa action cam? Ya. Nggak Sama. kebawa juga. Connection tim terus gini dong. Iya cuma segini doang tuh gue nggak kepikiran buat motret gitu. Kecuali emang kalau keluar kota emang ada objek yang bisa gue fotoin, misalkan ada model yang kebetulan liburan juga gitu. Gue mau foto lo di sini dong. Itu gue sangat enjoy. Gitu, atau ada ya prewedding gitu, itu gue sangat enjoy. Tapi kalau untuk street gitu-gitu kayak gue belum menemukan feel-nya gitu. Ini Kayak gitu program sih. Iya. Iya, benar keluar dari zona nyaman. Makanya gue agak salut sih sama orang-orang yang sangat hebat dan nikmati foto street sih. Gitu. Karena buat gue itu di luar banget zona nyaman gue. Karena gue nggak pernah mulai dari street. Ketika gua motret dulu mulainya justru dari stage, dari panggung. Street itu kan baru tren belakangan setelah ada Instagram kan. Dulu kan nggak ada gitu sih. Kalau dulu bilangnya kita human interest. Gitu, bukan street. Itu sih. Karena kalau gue bilang street itu tuh sebenarnya dari sebuah seminar yang diikutin secara online ya. Ada fotografer Turki, dia keluarga negaraan Turki tapi dia tinggal di Turki. Enggak, di New York. New York kalau nggak di Rusia dia. Dia sampai mengatakan menjadikan matanya dia itu adalah viewfinder. Iya, sampai seperti itunya gitu loh. Kemanapun dia pergi selalu kamera itu tidak lepas dari matanya dia bilang gitu kan. Because my eyes is my viewfinder, dia bilang gitu. Siapa yang ngomong? Gue lupa namanya siapa. Ucai Sandi, bukan? Enggak. Dia ada di fotografer Turki kalau nggak salah. Akan syukur. Bisa jadi. Pemain bola Turki siapa lagi? Emre Can ya, Iya, Emre Can. ya, pokoknya itulah. Dia Itu dong foto. Apa? Ini kalau yang tahu akan syukur fix yang nonton tua. akan syukur. Oke Om Nugi sama Mas Buke, kita tutup aja. Tapi sebelum kita tutup, apa nih experience dan apa yang mau dibagikan sama penonton? Itu sih jangan takut keluar zona nyaman lo, karena setiap lo kayak dulu gue zona nyaman gue ya moto stage, dari moto stage habis itu moto fashion dari fashion ke beauty, dari beauty ke komersil, akhirnya dapat duit dari empat-empatnya itu. Jadi
dari zona nyaman lu kadang-kadang lu menemukan hal lain yang bisa lu nikmatin sih. Tapi jujur di street gue belum. Jadi jangan takut. Gue belum berpikiran untuk mencari duit di street sih. Susah nyari duit di street mah. Jadi belakang kamera aja ngomong susah. Ya kan? Padahal dia udah centang biru, udah segala macam susah tuh. Yang ngomong di belakang kamera tuh udah susah tuh ngomongnya. Boleh pesan mas yang di belakang kamera. Pesannya gimana ya? Jangan cuma jadi fotografer street deh kalau bisa. Buat yang lain-lain yang nonton ya. Maksudnya itu ya. Gitu karena emang susah kan? Susah gitu. Karena kalau zaman sekarang tuh emang very easy to access gitu. Tapi karena there's so many people doing it. Iya. So specialty-nya tuh Udah nggak ada. sangat mengerucut gitu. Udah sangat sulit. Yang laku ya salah satunya yang ini di belakang, ini di depan kamera, ini di belakang kamera ini gitu. Setelah itu ya untuk mendobrak lo harus jadi sangat istimewa. Iya. Istilahnya ada plus satu lah. Ada yang beda apa yang Ada plus membedakan. satu. Lo nggak bisa cuma foto Plus one. bokeh aja doang. Gitu. Istimewa misalkan lo punya akses buat foto dari atas gedung ya, itu kan istimewa kan kalau bisa punya akses yang legal kan. Karena mostly illegal, bener nggak? Mostly illegal kan. Kalau bisa punya akses seluruh gedung di Jakarta, lo bisa naikin dan itu pasti lo kan udah nilai plus buat lo. Ya, tapi kan ya gitu susah kan untuk mendapatkan privilege itu sebagai fotografer street. Iya. Iya. Karena ada tuh temen saya tuh foto itu namanya mati. Waktu itu ada yang kasus kan yang colongan. Ada yang colongan. Ya kan, ada yang colongan yang dia nyamar ternyata dia bukan siapa-siapa, akhirnya jadi kasus kan. Ya hal kayak gitu kan. Dan buat gue itu bukan suatu hal yang bisa lo banggain gitu ketika lo ngambil foto tanpa konsen orang. Sebenarnya Iya. gitu, kalau buat Tanpa gue. izin. Tanpa izin gitu. Ini udah kriminal sih. Iya. Kan mau lo bilang ada quote photography is not a crime, it is not a crime gitu. Tapi if you doing without anybody consent ya it's a crime gitu. Gitu sih. Gue sih mungkin sependapat sama Mas Buka ya gitu loh. Sependapat sama Mas Buka ya. Jadi memang do the plus one gitu loh, ya kan. Jadi yang ada nilai plusnya lah gitu loh. Dan apa ya namanya? Tidak selamanya keluar dari zona nyaman itu tuh nggak enak gitu loh. Nggak selamanya gitu loh. Asalkan kita bisa beradaptasi ya, it's a fun gitu loh, buat kita gitu loh. Jadi jalan aja lah gitu loh. Kalau gue punya prinsip, jadilah anak kecil yang lu menurut lu nggak tahu apa-apa dan lakukan apapun tanpa rasa takut gitu loh. Ya, tanpa rasa takut. Dia kan nggak tahu kalau itu tuh misalnya tuh lubang itu berbahaya atau tidak misalnya gitu kan. Dia berusaha lubang apa anything. Ya gitu loh. Jadi dalam seni ya kita jalan-jalan aja udah gitu loh. Tapi ya ingat itu tadi yang bilang Mas Buka, kalau memang itu ada aturan lo harus izin ya lo harus izin gitu ya kan. Gitu loh. Atau karena itu berhubungan dengan privacy kan gitu loh. Privacy dan apa ya, melanggar aturan kayak gitu. Jangan sampai lah gitu loh. Dan kadang-kadang ada orang kayak glorifying kalau dia itu bisa bend the rules gitu. Itu Bend sih the rules, ya. Yang kayak gue kayak kenapa sih lo mengglorifikasi kalau lo itu bending the rules untuk foto di suatu tempat gitu? Kalau gua Instagram gua di agung.nugi, agung.nugi. Terus kalau untuk channel YouTube ada di Sobat Shutter. Sobat Shutter. Sobat Shutter, channel YouTube gua. Di situ promo dikit sih Sobat Shutter. Cuman banyak konten yang belum aku naikin gitu kan. Tapi di situ banyak akan membahas tentang ya apa sih namanya behind the scene gitu kan, terus tips and tricks di situ gitu loh. Jadi bola gitu. Jadi bola boleh. Indo. Kripto lagi keren sih kayaknya. NFT gitu kan. Jadi mungkin bisa di follow dan di subscribe lah gitu aja. Jangan lupa mau follow dan subscribe. Oke, paling kayak gitu aja.
Thank you banget. Sama-sama. Terima kasih juga yang udah nonton. Jangan lupa buat subscribe channel YouTube kita di Bursa Kamera Profesional dan follow Instagram kita di @bursakameraprof. Sampai jumpa di program selanjutnya. Bye bye. Ciao. Bye-bye. Salam cekrek.